Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Dan kita masih bahas adab bagaimana memberikan nama kepada anak. Sekarang poin ke-7. Kata penulis, tahrimut tasmiyah, haram menamai anak bi asma'a mu'abbadah, dengan nama-nama yang mengandung unsur penyembahan, penghambaan li ghairillah ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala. Seperti Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdi Ali, Abdul Husain, wa ghairiha, dan selain. Wa mimma yahrumu aidan, dan diantara yang haram juga adalah tasmiyatu bi gulamir rasul, menamai dengan gulam ar-rasul, budaknya Rasul. Wa gulami Ahmad wa nahwika, id hiya bimakna Abdul Rasul, karena dia mengandung arti Abdul Rasul. Itu yang diharamkan, kan? Menamai dengan unsur penghambaan atau perbudakan. Itu haram. Ada juga yang tukroh, dimakruhkan. Yang ke-8, dimakruhkan menamai bil asma'il qabihah, dengan nama-nama yang buruk, yang jelek. Wa mimma yadullu ala dzalik, dan diantara yang menunjukkan hal tersebut, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyiru al-ismal qabih. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang buruk. Nabi biasa merubah nama yang buruk. Berarti hal tersebut tidak diperkenankan, sehingga Nabi merubah.
Bahkan di poin 9, wajib taghyirul ismil muharram, merubah nama yang diharamkan. Kalau sudah terlanjur, kan dirubah. Kalau nama itu termasuk ke dalam nama yang diharamkan, maka merubah itu hukumnya wajib. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, disunahkan, taghyirul ismil makruh, mengubah nama yang makruh. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyiru isma Fatimah, mengubah ayat buruk. Di sini dibawakan contoh. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah, ghayyara, beliau merubah isma Asiyah, nama Asiyah, maka shad, Asiyah. Kalau nama istrinya Firaun, Asia, tulisannya bukan ini. Tulisannya alif, yang ada mad, sin biasa, dan ya, kemudian ha. Nah, ini istrinya Firaun, Asia. Yang orang solehah, istrinya Firaun. Kalau pakai ain, Asiyah, pakai shad. Artinya pendosa, orang yang bermaksiat, perempuan yang bermaksiat. Nabi mengganti. Qala, Nabi berkata, anti jamilah, kamu itu cocoknya namanya Jamilah. Jadi perempuan yang awalnya namanya Asiyah, Nabi menggantinya menjadi Jamilah. Nabi menggantinya jadi Jamilah. Rawahu Muslim. Wan Sa'id bin al-Musayyib atau Musayyib, an abihi al-Musayyib ibni Hazm radhiyallahu anhu, anna abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bertanya, Masmuk, siapa namanya? Qala, dia berkata, Hazn. Ini nama orang, Hazn. Haznun itu artinya kesedihan. Kesedihan. Baik. Qala, Nabi berkata, ini Nabi mau merubah namanya. Hazn itu kesedihan, kesusahan, kegalauan. Itu hazn.
Orang-orang beriman tidak punya sifat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Wala hum yahzanun, orang beriman. Ini ada orang yang dinamakan hazn. Kata Nabi, anta sahlun. Kamu itu sahlun. Sahlun itu mudah. Jadi Nabi mau merubah namanya. Diganti menjadi sahlun. Maka kalau dia berkata, la ughayyiru isman. Nih kata orang tersebut. Aku tidak akan merubah nama. Samani bi abi. Yang bapakku telah menamainya. Menamaiku dengannya. Yang telah diberikan bapakku kepadaku. Aku tidak akan berubah. Jadi bangga dengan nama pemberian orang tuanya. Walaupun salah gitu. Nabi sudah menganjurkan, coba rubah nama. Maka apa yang terjadi? Qala Ibnu Musayyib, berkata Ibnu Musayyib, "Mama zalatil huzuna fina ba'dum." Maka terus menerus kesedihan ada pada kami setelah itu. Karena membangkang kepada Nabi. Nabi suruh ganti, dia nggak mau. Akhirnya kondisinya sama dengan karena nama itu terkandung juga pengharapan doa di dalamnya. Dia memilih tetap memakai nama pemberian bapaknya itu, walaupun namanya jelek, Haznun. Nabi sudah berusaha ganti dengan Sahlun, tapi nggak mau dia. Ya, kesedihan terus melanda mereka setelah kejadian. Baik, gimana kalau namanya sudah sulit di dalam administratif, harus mengganti dari akte, ijazah, dan lain sebagainya. Kalau itu memang sulit, maka paling tidak ganti nama dengan nama panggilan. Ya, punya nama panggilan. Yang bagi sepantasnya munadatus syakhsi, memanggil seseorang memanggil seseorang bismihi, dengan namanya, alladhi summiya bihi, yang dia dinamai dengannya.
memanggil seseorang dengan nama yang dia dinamai dengan nama aslinya. Au bikunyatihi, dengan kunyah. Yuktana biha, yang dia dikunyahi dengan. Wabil laqab, dan dengan laqab. Kalau kunyah biasanya Abu, Ibnu, Ummu. Di laqab lebih disandarkan bukan kepada nasabnya. Alladzi yuhibbuhu, yang dia sukai. Panggil dengan julukan yang disukai. Wala yashinuhu wala yukrihuhu yakrahuhu, tidak membuatnya malu. Yashinu itu menjatuhkan kehormatan, memalukan, dan yang dia benci. Laqab, menjuluki orang lain, harus dengan yang baik. Jangan dengan yang membuat dia malu. Wayahrumu, dan haram munadatuhu, memanggilnya billadzi yuhibbu wa la yuhibbu, dengan laqab yang tidak dia sukai dan yang dia benci dan yang tidak dia sukai. Kadang suka seenak panggil orang, nama dirubah-rubah, orang tersebut tidak ridho, itu nggak boleh. Dan kalau kita dipanggil dengan panggil kita tidak suka, kita sampaikan, tolong jangan panggil anak seperti itu. Anak punya nama ini. Atau kalau mau panggil, panggil dengan nama ini. Nggak ada salah-salah. Sekedar buat lucu-lucuan. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tanabazu, dan janganlah kamu memanggil bil alqab, dengan julukan. Bi'salis fusuqu, seburuk-buruk nama adalah kefasikan, ba'dal iman, setelah iman. Dalam itu jadi jangan memanggil dengan nama jelek ba'dal iman, setelah kamu iman, maksudnya setelah masuk Islam, setelah tahu ilmunya. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak tobat dari perbuatan disebutkan dalam ayat ini, faulaika humudz dzalimun, maka itulah mereka yang zalim. Baik, kalau kita lihat di surah Al-Hujurat
ayat 11 ini dari awal ayatnya. Awal ayatnya Allah menyatakan kepada orang-orang beriman agar satu sama lain tidak saling memperolok-olok, ya. Bahkan lebih spesifik, jangan sekelompok perempuan mengolok-olok kelompok yang lain. Karena kadang kerjaannya seperti itu. Kalau nggak punya iman, senang mengolok-olok. Ini bagi yang tidak punya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Karena bisa jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Yang dihina bisa jadi lebih baik daripada yang menghina. Ya. Baik, selesai beberapa adab tentang memberikan nama. Sekarang kita bab yang baru, bab 26. Tentang adabul ukhuwah was-shadaqah was-suhbah. Adab persaudaraan dan pertemanan. Karena manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup selamanya mandiri. Mesti ada rasa butuh satu sama lain. Dan ini dibolehkan saling bantu dalam kebaikan. Itu perkara yang mubah agar kehidupan ini berlangsung. Agar hubungan itu terjaga dengan baik, maka perlu tahu adab-adab ini. Baik. Lil ukhuwah was-shadaqah adabun muhim minha bayat. Untuk ukhuwah, persaudaraan dan pertemanan, terdapat adab-adab yang penting. Minha diantaranya mayali sebagai berikut. Baik. Nomor 1, yang bagi selayak antakuna lafazul muslim bi ikhwanihil muslimin alaqatun nabiatun minal mahabbati fillahi ta'ala. Antakuna alaqatul muslim, hendaklah ikatan seorang muslim, hubungan seorang muslim bi ikhwanihil muslimin, dengan saudaranya sesama muslim. Hendaknya hubungan tersebut adalah alaqatun nabi'ah, hubungan yang tumbuh muncul minal mahabbati fillahi ta'ala, dari kecintaan fillahi ta'ala, di jalan Allah. Asasnya itu, ya, membangun hubungan karena sama-sama ingin berusaha meraih cinta Allah. Bukan sekedar nama, tapi memang
kenyataannya menunjukkan hubungan tersebut mengarah kepada hal-hal yang dicintai Allah, taat, ibadah. Karena ada juga yang sekedar ngaku-ngaku, ini pertemanan atau komunitas, ini karena Allah, di jalan Allah. Giliran ada masalah, mudah sekali untuk terpecah. Padahal asasnya betul ingin menggapai cinta Allah, biasanya lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Karena yang dicari bukan kesenangan masing-masing, bukan kepentingan pribadi di antara pertemanan itu. Tapi yang dikejar gimana supaya masing-masing dari pertemanan tersebut sama-sama bisa taat, bisa ibadah. Ini kalau dijalani dengan benar, ukhuwah ini akan banyak kebaikan dunia dan akan sampai ke akhir. Ya. Makanya harus selektif memilih kawan, memilih pasangan, termasuk ke dalam. Kalau hubungan tersebut tumbuh, muncul dari rasa cinta dalam Allah, fatazdadu mahabbuhu lahum, maka akan bertambah kecintaannya terhadap mereka. Wasilatu bihim, dan hubungannya terhadap dengan mereka biqadri qurbihim minallah, sesuai dengan kadar kedekatan mereka kepada Allah. Nah ini. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin taat, semakin dekat hubungan. Itu berarti benar. Wa taqillu wa tad'u aw tanqadi'. Wa taqillu akan menjadi sedikit, berkurang, bahkan wa tad'u lemah, aw tanqadi', bahkan terputus. Bihasabi bu'dihim anillah, sesuai dengan jauhnya mereka dari Allah Ta'ala. Jadi yang mengeratkan hubungan itu ketaatan kepada Allah, sama-sama sedang taat. Kalau di antara masing-masingnya ada yang tidak taat, baru kita bisa menjauh. Kalau orang itu jauh dari Allah, kita jauhi. Ini hubungan yang karena Allah. Jangan bercampur dengan kepentingan pribadi. Karena kalau bercampur dengan kepentingan pribadi, lebih biasanya memang kelihatannya mudah nyambung, mudah akur, tapi tidak bertahan lama. Termasuk hubungan keluarga, pasangan. Kalau karena Allah, nanti konflik di dalam rumah tangga, selama kedua-duanya masih bisa dikondisikan dalam taat kepada Allah, ibadah masih taat, maka berusaha dipertahankan. Karena tidak ada yang ideal di dunia ini. Yang sempurna nggak ada, termasuk teman. Tapi dilihat, nih, kalau kita berteman, bergaul dengan orang ini, lebih banyak mana? Lebih banyak taat atau sebaliknya? Nah itu ukurannya. Bukan nyari yang perfect, nggak akan dapat. Nggak akan ada. Dimanapun nggak akan dapat. Memang di awal-awal, apalagi baru kenal dan sebagainya, terasa memberikan energi yang baru. Tapi setelah bergaul, sama manusia seperti itu.
Ya. Watak-wataknya sama. Maka tugas kita bukan mencari yang sempurna, tapi mengkondisikan kita agar kita bisa baik kepada orang lain. Ya. Baik. Wadhalika, dan hal tersebut ada ukhuwah fillah, bahwasanya ukhuwah, persaudaraan jalan Allah, karena Allah, awil mahabbah fillah, atau kecintaan karena Allah, di jalan Allah, alaqatun mawaddah wa mahabbah, merupakan hubungan kecintaan, kasih sayang kecintaan. Asasuha as-sillatu billah. Nah, ini fondasinya hubungan kepada Allah Ta'ala. Itu. Ya. Jadi kita mencintai orang lain karena dia kuat hubungannya dengan Allah. Bukan kenapa kamu dekat dengan orang itu. Karena misal kekayaannya, kedermawanannya. Karena kita ingin merasakan manfaat duniawi semata dari orang ini. Nah, itu ngapain? Tapi kalau sebuah hubungan persaudaraan dasarnya bisa lebih mengeratkan hubungan kita dengan Allah, nah itu yang bagus. Yang sulit harus. Ya, jadi harus diperhatikan niat utama. Baik, Anda izin dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi persaudaraan itu asasnya adalah hubungan karena Allah. Kotuhu, kotuha, hakikatnya mahabbatul muslim, kecintaan seorang muslim atau mencintai seorang muslim, mencintai seorang muslim, lima fihi min hisalil khair, karena terdapat padanya sifat-sifat yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik. Wa ta'atillahi ta'ala, dan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pertimbangan kenyataannya seperti ini. Walaupun tadi tidak ada yang sempurna, tapi lihat yang lebih dominasi apa? Falaisat li ajlil mal, bukanlah karena harta, karena sebab harta, sehingga hanya mau dengan orang-orang yang punya harta, agar kita ke bawah kebagian hartanya. Walan nasab, tidak juga karena nasab, karena keturunan,
walal waqon, tidak juga sekedar karena satu negara. Jadi kalau beda negara, walaupun dia seorang muslim, jadi walaupun beda negara, tapi dia seorang muslim, itu saudara kita. Jangan, wah, beda negara ini, padahal muslim dia, terus kita diam saja, padahal dia butuh bantuan kita misalnya. Ya. Jadi ikatan itu kan ikatan ketaatan. Wala ghairi dzalik, dan tidak juga selain itu. Fa asmal alaqati was sadaqati, maka tingkatan tertinggi hubungan persahabatan makanat bisababid din wali ajlihi, yaitu yang karena sebab agama dan karena alasan itu. Kenapa mau berteman dengan ya agamanya bagus, akhlaknya banyak yang bagus? Betul, pasti ada kekurangan. Tapi jangan diperbesarkan kekurangan. Dan kalau terlalu banyak kekurangan, nanti bahaya buat diri kita. Kita mengajak supaya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jarang dipahami oleh manusia. Baik ketika memilih teman, circle, ada lagi yang berkomunitas, bergeng-geng. Mereka menaruh loyalitas, keakraban, bukan atas dasar agama, atas dasar hobi misalnya, karena sama hobinya ini. Ya, kita hidup ini tidak mesti membuat target harus sebanyak-banyaknya saudara. Kalau kita tidak bisa selektif dalam memilih, itu membahayakan kita. Baik. Alal muslim al-harisi ala dini, wajib kepada muslim yang semangat serius di agamanya. Nah, ini seorang muslim yang betul-betul serius dengan agamanya, an ayja'ala, hendaklah dia menjadikan ala qatihi, hubungannya, ikatannya, bi ikhwanihi, dengan saudaranya, qaimatan, tegak, berdiri, alal hubbi fillah, di atas kecintaan kepada Allah. Dan ini bukan sekedar ucapan, ya. Dilihat nanti kumpul lebih banyak ke mana? Lebih banyak ibadah atau lebih banyak mana? Waktunya habis dipakai apa saja? Kalau ngomong gampang, semua komunitas bisa mengatasnamakan ini komunitas di jalan Allah. Nanti lihat kalau ada masalah karena dunia, misalkan ada clash dan sebagainya. Kalau ada masalah dunia, clash, oh, karena orang-orang yang tulus itu nggak akan bisa dibeli oleh dunia. Orang-orang yang tulus tidak bisa dibeli oleh dunia.
Baik. Fala yusahib, maka hendaklah dia tidak berteman. Lihat. Dia tidak berteman illa man yuqarribuhu minallahi wal jannah, kecuali dengan orang yang bisa mendekatkannya kepada Allah, kepada surga. Dia tidak mau berteman kecuali bisa mendekatkan dia kepada Allah dan kepada surganya. Jangan sampai kalau diajak main kompak siap, kalau giliran ngaji nggak mau, banyak alasan. Giliran serius ngaji ibadah banyak alasan. Juga perlu diperhatikan pertemanan yang dibangun karena Allah, di dalamnya itu minim rasa hasad, iri, dengki, benci, cemburu, lebihan. Nah, itu minim hal seperti itu. Karena dia berpikir bukan, wah ini saya nggak dihargai, saya nggak enak. Lihat apakah perbuatan teman kita atau saudara kita merugikan akhirat kita. Kalau tidak merugikan akhirat kita, kenapa kita mesti iri dengki kepadanya? Walaupun lebih kaya, lebih apa. Jadi tidak berteman kecuali yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada surga. Faqad hasallahu ta'ala, dan Allah telah memotivasi, mendorong ala suhbatis shadiqin, untuk membersamai, berteman dengan orang-orang yang jujur. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka, dan janganlah memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang-orang bertakwa. Jadi jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Ini menarik hadis ini. Kita lihat sedikit syarahnya dari para ulama. Anda pindahkan dulu. Di sini ada syarah yang bagus dari para ulama terkait hadis ini. Baik. Di sini dari Duror As-Saniyah. Hadis ini, wala tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Di sini ada beberapa jalur. Kita lihat penjelasannya. Kata para ulama di sini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harisan ala ta'limi ummati ma yanfa'uha fi diniha wa dunyaha wa ma yahfidhu alaihim ala qatihim at-tayyibah.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serius, bersemangat mengajari umatnya perkara yang bermanfaat baginya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan apa-apa yang bisa menjaga hubungan mereka yang bagus. Dan beliau memotivasi agar hubungan tersebut, kecintaan tersebut antara seorang muslim. Kemudian hadis ini adalah bimbingan dari Nabi bagi orang yang ingin selamat, menyelamatkan dirinya dan rumahnya. Ingin selamat terhadap dirinya, selamat terhadap diri sendiri dengan berteman dengan orang-orang beriman. Selamat juga. Dan selamat rumah yang kita undang ke rumah kita untuk makan adalah orang-orang bertakwa. Baik. Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu berteman kecuali orang beriman. Ay la tattakhid sahiban wala sadiqan illa minal mu'minin. Janganlah engkau menjadikan sahabat, sahabat, kecuali dari kalangan orang-orang yang beriman. Kecuali dari kalangan orang-orang beriman. Kenapa? Li'anal mu'min. Karena orang beriman, ya dulu sadiqahu alal iman wal huda wal khair. Akan menunjukkan, mengajak temannya kepada keimanan, petunjuk dan kepada kebaikan. Wa yakunu unwanan li sahibi, dan dia akan menjadi ciri, tanda bagi sahabatnya. Wa amma ghairul mu'min fa innahu yadurru sahibah. Adapun dengan selain yang beriman, maka dia membahayakan sahabatnya. Jadi, kenapa kita tidak boleh bersahabat kecuali dengan orang beriman? Karena orang beriman akan mengajak kita kepada kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan membahayakan kita. Ya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ai al-mutawarri, yang warok, yang hati-hati. Al-murad yang dimaksud, la tad'u ahadan ila ta'amika wa baitika ila al-adkiya. Janganlah engkau mengajak seseorang untuk makan, mengajak seseorang untuk makan dan ke rumahmu kecuali orang-orang bertakwa. Jadi jangan diundang kecuali orang-orang bertakwa. Kenapa? Fa'inat taqi, karena orang-orang yang bertakwa dia akan berhati-hati dengan makanan, atau akan dia pakai dengan makananmu itu untuk ketaatan kepada Allah. Dia dikasih suplemen, kasih makanan yang bergizi, lalu sehat, terus dipakai ibadah. Itu demikian orang bertakwa. Kemudian orang bertakwa itu wa idza dakhala baitaka lam yatatalla ila aurati. Kalau masuk ke rumahmu dia tidak mencari-cari kekuranganmu. Itu orang bertakwa. Wa idza ra'a syai'an satarahu alaik, dan jika dia melihat sesuatu dia menutupinya. Dia menjaga diri. Beda dengan orang yang amma ghairu atqiya, adapun selain orang bertakwa, orang-orang fasik, mereka sebaliknya. Ya, mereka sebalik. Makanan dicela, rumah dikorek-korek kekurangannya dan sebagainya. Itu orang fasik. Ya. Karena kenapa? Karena memberi makan itu di sini di antara pengaruh memberi makan, menyuguhkan makanan itu akan menimbulkan keakraban, kecintaan. Oleh karenanya
hendaklah dia dipersembahkan untuk orang-orang beriman dan soleh. Untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang soleh. Hadis ini melarang dari menjadikan teman orang-orang yang buruk dan perintah menjadikan teman orang-orang bertakwa dan beriman. Juga dalam hadis ini ada larangan mengajak orang-orang fasik untuk makan dan perintah untuk mengajak orang-orang soleh untuk makan. Ya. Orang-orang soleh kalau diberikan makanan apapun diterima, nggak akan dikomentar, disyukur. Beda dengan orang fasik. Misalnya di undangan 25, hilang satu menu aja itu dikomentar. Biasanya di walimahan ada sate, jadi nggak ada. Atau bahkan hanya kurang kerupuk aja itu dikomentari. Tapi orang-orang yang beriman, seandainya hanya ada seteguk minuman, ya, disuguhkan hanya minuman saja, itu akan bersyukur. Akan bersyukur. Baik. Itulah hubungan persaudaraan dan pertemanan yang dibangun dengan dasar agama. Dengan dasar agama. Baik, demikian kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.